satu contoh kenapa dia dianggap pinter. Dukun itu tahu bahwa maaf, kebanyakan atau hampir 80 atau 90% alat kelamin itu ada tai lalat ya. Pertama actionnya mesti begini, coba mas, coba mbak pergi ke toilet atau nanti pas mandi perhatikan, saya tahu di alat kelaminnya mas itu ada tai lalatnya. Kalau ngarang cerita bahwa orang itu diguna-guna terhadap orang sakit yang lama, biasanya orang sakit atau keluarga orang sakit itu akan percaya bahwa orang itu diguna-guna. Juga orang yang punya usaha selalu gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang perdukunan lagi. Kalau kemarin saya mengatakan bahwa 90% dukun adalah dukun palsu, hari ini saya akan membahas kenapa dukun disebut orang pintar dan apa sih resepnya mereka bisa menjadi dukun itu. Dukun itu memang pintar ya. Ya, tempat karena apa? Kenapa pintar? Ya karena banyak orang bertanya kepadanya semua hal. Ya, anaknya sakit yang nggak sembuh-sembuh atau orangnya tuanya sakit nggak sembuh-sembuh, tanyanya ke dukun, dibawa ke dukun, diobati oleh dukun. Walaupun obatnya ya mantra-mantra yang nggak jelas artinya itu. Kemudian ada pencurian di rumah orang, tanya ke dukun. Ada perampokan, siapa pelakunya, tanya ke dukun. Kemudian ini ada koruptor yang larian, tanyanya ke dukun. Ternaknya banyak yang mati, tanyanya ke dukun. Usahanya nggak laris, tanyanya ke dukun. Kenapa nasibnya jelek, tanyanya ke dukun. Tidak berjodoh, tidak punya jodoh-jodoh, sudah tua tidak punya suami, tidak punya istri, tanyanya ke dukun. Begitu melahirkan anak, anaknya mati, tanyanya ke dukun. Ya, ada juga itu pegawai atau pejabat yang kepengen naik pangkat lagi, minta juga didoakan ke dukun, juga tanya ke dukun. Nah, gitu. Itulah kenapa dukun itu disebut orang pintar selain dianggap sakti. Ya, saya dulu juga terjebak ke dalam dunia perdukunan, walaupun saya tidak jadi dukun, tetapi saya mempunyai semacam grup pengobatan, juga tempat bertanya-tanya. Walaupun hanya punya sedikit ilmu tenaga dalam dulu ya, dulu waktu saya belum insaf itu, sekarang sudah hilang semua karena tidak ada gunanya itu. Jadi kenapa orang itu bisa menjadi dukun? Pertama, dia tadi mempunyai cerita-cerita atau zaman-zaman dulu itu bagaimana mempunyai ilmu titen. Contohnya begini, kenapa dukun itu pinter? Dukun itu tahu, satu contoh kenapa dia dianggap pinter. Dukun itu tahu bahwa maaf, kebanyakan atau hampir 80 atau 90% alat kelamin itu ada tai lalat ya. Pertama actionnya ya mesti begini, coba mas, coba mbak pergi ke toilet atau nanti pas mandi perhatikan, saya tahu di alat kelaminnya mas itu ada tai lalatnya. Saya tidak bohong, saya tahu persis. Nah gitu. Kemudian seseorang itu akan pergi ke toilet langsung atau nanti setelah di rumah. Ya benar lah, karena memang kebanyakan di situ ada tai lalat, walaupun kan tidak di tempat itu tapi di sekitar itu. Kedua, dia akan dianggap pintar atau sakti, kemudian kata-katanya dianggap benar. Pada suatu di tempat itu kemudian dia lihat ada kucing yang warna 3 telon ya, ada punya warna putih, hitam sama kuning itu kan ya, telon. Ya saya tahu itu, coba lihat untuk membuktikan saya benar apa salah. Kucing itu coba lihat
itu pasti alat kelaminnya betina, dia kucing betina. Nah, orang penasaran, peganglah. Memang 100% kucing telon itu betina. Kemudian lagi, dia punya ilmu titen. Kebanyakan pencurian di rumah, ya, di rumah yang tidak merusak banyak hal, ya, biasanya dilakukan oleh orang terdekat atau orang dalam. Pembunuhan terhadap suatu orang yang tidak ketahuan banyak orang, ya, itu biasanya dilakukan orang terdekat. Kemudian ini perampokan dalam suatu perusahaan, ya, yang tidak menimbulkan luka serius, ya, luka serius atau terjadi pembunuhan, itu biasanya dilakukan orang dalam atau pegawai yang biasa, yang tahu persis apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Itu ya. Jadi perampokan biasanya dilakukan oleh pegawai atau orang dalam. Saya ulangi ya. Kemudian kalau orang sakit, dia tahu bahwa kebanyakan orang Indonesia atau orang yang miskin itu percaya terhadap guna-guna santet, ya, jin, seperti itu ya. Jadi akan dipakailah penyebab sakit itu adalah guna-guna. Kalau ngarang cerita bahwa orang itu diguna-guna terhadap orang sakit yang lama, biasanya orang sakit atau keluarga orang sakit itu akan percaya bahwa orang itu diguna-guna. Juga orang yang punya usaha selalu gagal, bukan kegagalan orang itu, tetapi ada yang mengguna-guna. Jadi akan menimbulkan rasa senang kepada orang yang gagal itu. Itulah sebetulnya ini dua-duanya itu saling menguntungkan. Jadi orang yang berusaha itu tanya kepada orang pintar untuk minta justifikasi bahwa kegagalan itu disebabkan oleh guna-guna. Jadi agar keluarga orang pengusaha itu bisa maklum bahwa bapaknya atau anaknya yang berusaha itu tidak berhasil karena guna-guna. Nah, ini saling menguntungkan. Jadi memang orang pergi dukun itu kadang-kadang minta justifikasi kegagalan dia itu bukan karena dia. Jadi mencari kambing hitam. Nah, ketemulah dukun, ya, dia bisa menyelamatkan dia dari disalah-salahkan oleh keluarganya. Nah, itu kenapa kadang orang pinter pergi ke dukun, nah itu mencari kambing hitam. Dukun itu didatangi orang dapat uang, orang yang datang itu kadang-kadang dapat kambing hitam, jadi dia tidak disalahkan oleh keluarganya. Nah, itulah kenapa dukun itu banyak orang ke dukun. Itu masalahnya mencari kambing hitam. Pinterlah dukun dicarikan kambing hitam, guna-guna, dimasukin jin, dimasukin santet. Nah, yang disalahkan setan, padahal salahnya adalah orang itu. Orang sakit karena mempunyai kebiasaan buruk, ya, makan lemak jenuh seperti daging babi, makan makanan yang tidak baik, terlalu banyak makan gorengan. Nah, itu triglyceridnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Tapi karena orang itu tidak mau disalahkan oleh keluarganya, mempunyai kebiasaan buruk, dia pergi ke dukun agar mendapat justifikasi, mendapat kambing hitam, yang disalahkan adalah setan. Begitu teman-teman ya. Jadi dukun itu pintar, dia diperlukan oleh orang, kadang-kadang profesor pun datang ke dukun untuk mencari kambing hitam. Itu teman-teman ya. Teman-teman suaraku semua, begitu pendapat saya tentang kenapa dukun disebut orang pintar dan apa sih ilmu perdukunan itu, kenapa dukun itu bisa bertahan, ya. Dukun bertahan adalah untuk mencari kambing hitam.
Begitu teman-teman semua, itu pendapat saya. Ini bukan ajaran agama. Yang tidak setuju silahkan komen, yang setuju silahkan komen, yang mempunyai saran silahkan memberikan saran. Yang like saya doakan secepatnya Anda bisa membeli mobil Toyota Innova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.